3 syarat agar hutang Anda lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan syarat-syarat agar hutang Anda bisa lunas. Tetapi kali ini adalah hutangnya ke personal ya sahabat ya. Yang saya tujukan ke personal, bukan ke lembaga, entah itu koperasi ataupun bank. Namun sebelum saya bahas lebih jauh lagi, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, Anda bisa subscribe terlebih dahulu dan silakan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang lagi. Nah sahabat, bicara soal hutang, tentu saja begitu banyak orang yang ingin terbebas dari yang namanya jeratan hutang. Termasuk juga Anda saat ini yang mungkin punya hutang ke manapun ya kan. Tetapi kali ini saya ingin bahas tema agar terbebas hutang yang hutangnya itu ke seseorang atau ke personal ya. Nah, jadi ada 3 syarat utama ya yang perlu Anda perhatikan. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini terinspirasi adalah dari salah satu artikel yang di Facebook ya, yang di share oleh Gus Banan, salah seorang guru saya, tetapi bukan artikel dari beliau. Saya lupa artikelnya dari mana ya. Nah, intinya adalah saat Anda punya hutang ya, pastinya kan ada keinginan untuk membayarnya agar nantinya hidup Anda bisa tenang kan. Kalau misalnya punya hutang kan biasanya tidak bisa tenang. Oke, syaratnya apa saja? Pertama adalah Anda punya niat yang sangat kuat untuk membayar hutang Anda. Ya, ketika Anda punya niat yang sangat kuat ya, tentunya Anda akan berusaha bagaimanapun caranya agar hutang Anda bisa lunas. Sayangnya kebanyakan orang itu saat punya hutang, niat untuk membayar atau melunasi hutangnya itu tidak kuat, tekadnya tidak kuat. Saat sudah jatuh tempo membayar, katakanlah sudah waktunya untuk membayar ya, malah uangnya digunakan untuk hal lain ya, sehingga mengabaikan hutangnya dan mendahulukan kepentingannya pribadi. Nah, orang-orang yang seperti ini sudah dipastikan hutangnya sulit lunas, bahkan malah semakin lama hutangnya menjadi semakin menumpuk. Itulah kenapa Anda perlu yang namanya mempunyai niat yang sangat kuat, tekad yang sangat kuat agar hutang Anda bisa lunas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, begitu Anda punya uang, maka segera bayarkan hutang Anda atau Anda cicil hutang Anda ke seseorang, ke personal. Kalau misalnya Anda hutang ke tetangga Anda, maka ketika Anda sudah punya uang nih ya, maka segerakan untuk membayarnya, mencicilnya. Jangan Anda tunda-tunda, jangan Anda kesampingkan. Ketika Anda tunda-tunda ya, otomatis nanti entah bagaimana caranya alam semesta itu akan membuat Anda sulit untuk mendapatkan uang yang Anda gunakan untuk membayar hutang. Karena Anda sebenarnya sudah punya uang, kemudian uang itu seharusnya kan Anda gunakan untuk membayar hutang, tetapi Anda gunakan untuk hal lain yang bukan merupakan suatu kewajiban penting. Membayar hutang kan kewajiban penting ya, maka Anda perlu dahulukan terlebih dahulu. Nah, pernah ada suatu cerita, ada seseorang yang punya hutang, kemudian suatu ketika beliau ini dapat uang banyak, entah itu dapat arisan atau dapat warisan dari orang tuanya atau dari siapapun, intinya dia pegang uang banyak. Kemudian orang ini itu tergoda oleh usaha, dia mau buka usaha. Alhasil uangnya ini digunakan untuk buka usaha dan tidak
mempedulikan hutangnya. Intinya hutangnya itu dikesampingkan. Alhasil bagaimana? Alhasil adalah karena dia itu mementingkan kepentingan pribadinya, yaitu bisnisnya atau buka usahanya, ya sudah, ketika usaha dibuka kemudian dijalankan dan ternyata gagal, malah hidupnya semakin terpuruk. Itu sebabnya apa? Sebabnya adalah dia sudah punya uang tetapi tidak didahulukan membayar hutangnya. Nah, seharusnya meskipun ada uang kemudian dia mau buka usaha, maka yang perlu dipentingkan adalah membayar dulu, entah itu mungkin sebagian kecil, setengahnya atau 3/4-nya baru digunakan untuk membuka usaha. Itu yang seharusnya dilakukan, tetapi tidak dilakukan, malah digunakan untuk usaha sepenuhnya. Nah, itu yang kedua sahabat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah datangi orang yang Anda hutangi dengan niatan untuk negosiasi atau semacam minta toleransinya ketika Anda mungkin belum bisa membayar hutang secara full. Ya, Anda datangi orang itu, maaf ya, saya baru punya sekian, saya cicil sekian dulu ya, tidak apa-apa ya. Nah, sebelum orang itu mendatangi Anda untuk menagih Anda, ya. Atau kalau misalnya Anda belum punya uang nih, Anda tetap datangi orang itu sebelum dia mendatangi Anda, lalu Anda katakan, maaf saya belum punya uang untuk membayar atau mencicilnya, saya minta waktu kelonggarannya ya. Nah, di situ Anda sudah punya etikat baik, sudah ada niatan baik untuk membayar hutangnya, tetapi Anda mungkin belum bisa membayarnya secara full, atau Anda belum punya uang sehingga ada niat baik Anda untuk melakukan negosiasi kepada orang yang Anda berhutang pada Anda utangi, ya kan. Nah, jadi ada 3 syarat penting ini sahabat. Jadi ketika Anda benar-benar punya hutang, kemudian Anda ingin lunas dari hutang Anda, terutama adalah hutang personal ya, entah itu ke saudara Anda, ke teman Anda, ke tetangga Anda, ke siapapun yang bukan lembaga, maka 3 syarat ini perlu Anda penuhi. Karena kalau misal salah satunya tidak terpenuhi, ya sudah, Anda bisa kesulitan membayar hutang Anda. Nah, termasuk juga kalau misalnya Anda ngemplang, ya sama halnya di poin kedua tadi, Anda tidak punya uang, tidak segera membayarnya, Anda ngemplang alias menghindar dari orang-orang yang menghutangi Anda, ya, maka orang-orang yang menghutangi Anda, mereka secara otomatis terdolimi. Ketika mereka terdolimi, ya sudah, vibrasi energi buruk dan doa buruk itu akan menimpa Anda. Dengan begitu, hidup Anda akan semakin sulit, semakin terpuruk. Baik, itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda digampangkan urusan serta hajat Anda. Sekian dulu, saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.